Berbicara tentang kasus korupsi, sepertinya ini ada fakta mencengangkan, benar-benar panas. Sylvester mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang sangat arogan, kemudian banyak dari kader dari partai tersebut yang ditangkap karena kasus korupsi. Tentu saja, ketika sudah di level penangkapan, ini berarti benar-benar tersangka dan terbukti bersalah, bukan hanya sebatas opini atau statement-statement tebakan dan eh, hayalan semata. Ini artinya bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari kutipannya yang dilansir dari beberapa media ternama, bahwa Sylvester dengan tegas mengatakan bahwa Partai PDI Perjuangan sangatlah arogan, maka dari itu Pak Jokowi membelot dan kemudian mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dikenal lebih ramah kepada rakyat, kemudian lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Tentu saja ini adalah sebuah statement yang berani untuk disampaikan ke muka publik, apalagi berkaitan langsung dengan kasus yang sangat sensitif, yakni kasus korupsi. Kita ketahui Pak Jokowi sudah dengan PDIP berseberangan karena pertama Mas Gibran dicalonkan oleh partai lain untuk menjadi wapres. Yang kedua, Pak Jokowi dan kita semua tidak mendukung calonnya PDI Perjuangan. Dalam hal ini kita mendukung Pak Prabowo. Jadi ya sebenarnya itu sih terlambat, tapi ya itu kan kembali lagi kebijakan dari PDIP-nya sendiri. Tapi kan untuk dalam 10 tahun terakhir sudah ada chemistry yang antara Pak Jokowi dengan partai itu sendiri, Pak. Dua-duanya saling menguntungkan lah. Dan begitu kan dari mulai Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kemudian diangkat menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Ya, memang harusnya dari awal Pak Jokowi dan PDIP, Ibu Mega itu solid ya. Kita lihat bahwa mereka saling membutuhkan, ya kan, mutualisme di sini. Tapi kan dalam perjalanan ketika PDIP kita ingat umpamanya waktu mereka meminta Ara Sirait nggak jadi menteri, ya kan 2014 nih, Pak Jokowi ikut loh, gitu loh, ya kan. Pak Jokowi menghargai gitu loh. Terus yang kedua, waktu Pak PDIP ngotot minta Kapolrinya dari mereka, tapi karena waktu itu ada tersangkut papers dan masyarakat banyak nggak mengendaki, akhirnya Pak Jokowi mengikuti suara rakyat, akhirnya yang jadi Pak Tito, ya kan. Dan kita tahu setelah itu muncullah apa yang disebut petugas partai. Bahkan setelah itu ada putra mahkota dari Partai Merah ini yang menyorongkan beberapa orangnya di jabatan tertentu karena tidak jadi. Tapi kalau menurut saya karena memang waktu itu Pak Jokowi nggak tahu. Mereka meminta nggak melalui Pak Jokowi langsung, melalui pihak lain, nggak jadi, akhirnya marah. Akhirnya ingat nggak mereka bikin lagu yang Pak Jokowi pengkhianat, ya kan? Nah dari situ kan sebenarnya kalau kita melihat PDIP sendiri yang tidak menghargai Pak Jokowi, gitu loh. Bukan Pak Jokowi. Sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak pernah menjelekan, memfitnah ataupun melawan ya intinya kepada Ibu Mega dan PDIP. Tapi karena memang saya bilang tadi ya kan, setelah mereka membuat lagu Pak Jokowi pengkhianat, setelah itu mulailah dalam beberapa rakernas mereka ya kan disebut petugas partai. Bahkan Ibu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Bahkan kita melihat waktu itu bagaimana serangan ke Pak Jokowi oleh FX Rudy. Ya, sampai menyerang bukan hanya Pak Jokowi, istri Pak Jokowi, keluarganya. Sebenarnya kan tidak perlu sampai begitu gitu loh. Ini kan berhubungan dengan politik, ketatanegaraan. Ibu Iriana tidak masuk ke dalam itu, tapi kenapa sampai membawa-bawa
mengatakan bahwa Ibu Iriana itu pendendam, terus dia berselisih dengan mertuanya yang meninggal, bahkan Ibu Iriana itu nggak hadir, ya kan? Padahal itu suatu kebohongan besar, Bang. Karena apa? Waktu Ibu Iriana meninggal, saya tuh hadir. Waktu itu saya hadir di pemakaman. Bahkan saya ikut tahlilan itu hari pertama, kedua, dan ketiga, ya kan, di rumah. Itu Ibu Iriana ada. Tapi waktu itu kan lagi COVID, Bang. Memang nggak bisa ke penguburan gitu loh. Waktu ke COVID, itu kita lihat bukan hanya Ibu Iriana, ada Mbak Kahiyang Ayu, anaknya juga nggak hadir. Terus istrinya Mas Gibran, itu juga nggak ikut hadir penguburan. Termasuk anak-anaknya, Bang. Karena waktu itu kan COVID sedang hebat-hebatnya, COVID kedua. Ya kan? Saya pun dari Jakarta waktu itu mau ikut penguburan harus pakai surat vaksin dan segalanya kan. Jadi kembali lagi penyerangan ini, fitnah ini dilakukan oleh PDIP sendiri. Bahkan ketika waktu itu Pak Jokowi bersama kami mendukung Mas Ganjar, makanya waktu itu kita bikin acara di GBK itu yang ada kata-kata rambut putih dan kening berkerut. Nah itu kan mendukung Mas Ganjar, tapi PDIP marah gitu loh. PDIP marah, ya kan? Mereka mengatakan Pak Jokowi, ngapain sih relawan bertemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setelah tidak menjabat lagi, ya tidak usah cawe-cawe, tidak usah ikut campur. Karena yang berhak menentukan calon presiden itu adalah Ibu Megawati. Dalam hal ini beliau sebagai queen maker, ya kan? Makanya waktu itu, karena apa mereka nggak mendukung Mas Ganjar? Mereka bikin Dewan Kolonel waktu itu, Bang. Karena mereka mendukung Mbak Puan. Ingat nggak, Mbak Puan kan kemana-mana sudah pasang spanduk. Iya kan, tapi elektabilitasnya lebih kecil dibanding Mas Ganjar gitu loh. Nah, dalam perjalanan kami, Pak Jokowi bahkan pernah menyandingkan atau mempertemukan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di Pematang Sawah di daerah Jawa Tengah kan, di Pemalang atau mana saya lupa. Tapi itu pun Bu Mega nggak berkenan gitu loh. Bahkan akhirnya Bu Mega memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi, memutuskan Pak Ganjar yang menjadi capres dan juga Pak Mahfud yang menjadi cawapresnya tanpa ngobrol dengan Pak Jokowi. Karena menurut Bu Mega, saya yang punya partai terbesar bisa mencalonkan sendiri. Ya Pak Jokowi, ya setelah nggak punya partai gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ternyata setelah itu karena Bu Mega tidak ngobrol dengan Pak Jokowi dan akhirnya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, berarti Pak Prabowo sendiri. Ya kan, kebetulan di MK, anak-anak muda itu 8 bulan sebelum keputusan MK nomor 90 tentang batas usia, itu 8 bulan sebelumnya ada 21 pihak anak-anak muda yang mengajukan gugatan. Jadi nggak ada intervensi Pak Jokowi di situ, itu saya garis bawahi lagi. Ya kan? Nah, di situ 21 anak muda ini siapa? Waktu itu ada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, terus ada Wali Kota Padang kalau nggak salah, terus Wakil Bupati Lampung Selatan, terus teman-teman PSI, termasuk Almas kan. Akhirnya gugatan Almas yang dikabulkan, dan itu di menit terakhir Pak Prabowo waktu itu nggak punya pasangan yang bisa memenangkan beliau. Akhirnya kita mendesak Pak Jokowi supaya Mas Gibran dicalonkan. Kita teman-teman relawan Pak Jokowi ya, termasuk gayung bersambut, Pak Prabowo pun berkali-kali meminta ke Pak Jokowi agar Gibran dicalonkan.